Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Via pada materi Indahnya Berpuisi kelas 8 Bahasa Indonesia. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Mari kita simak. Anak-anak, tahukah kalian apa itu puisi? Pernahkah kalian membaca atau menulis sebuah puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Anak-anak, puisi juga termasuk karya sastra ya, yang wajib kita ketahui. Anak-anak, puisi mengungkap berbagai hal, di antaranya kerinduan, kegelisahan, pengagungan pada sang holik, kebudayaan, kesosialan, maupun hal-hal yang lain. Nah, dari hal-hal itu kita dapat membuat puisi. Tergantung kita ingin membuat puisi yang seperti apa. Kalau ingin mengungkapkan kerinduan, berarti kita menuliskan puisi tentang kerinduan. Bisa kerinduan kepada seseorang ya, seseorang yang disayangi atau seseorang yang dikagumkan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa selain kita membuat sebuah puisi, kita juga dapat membacakannya? Sekarang, coba kita perhatikan cuplikan teks puisi berikut ini. Ini adalah cuplikan puisi karya Amal Hamzah yang berjudul Laut. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Anak-anak, cuplikan puisi itu melukiskan keindahan laut dengan ombaknya yang memecah pantai. Keindahan seperti itu dapat pula kita rasakan apabila kita berdiri di tepi pantai. Kita akan melihat ombak bergulung-gulung memecah tepi pantai, bukan? Ya, pasir-pasir di tepi pantai itu laksana merindukan deburan ombak. Pasir-pasirnya tampak seperti berpegangan untuk kembali ke laut. Nah, itu adalah arti dari sebuah bait puisi yang berjudul Laut ya anak-anak. Bisa kita lihat juga di sini terdapat 4 baris ya dalam puisi itu. Baris pertama yang berbunyi berdiri aku di tepi pantai. Kemudian baris kedua berbunyi memandang lepas ke tengah laut. Nah, yang ketiga berbunyi ombak pulang memecah berderai. Dan yang terakhir baris keempat berbunyi keribaan pasir rindu berpaut. Nah, itu adalah contoh dari cuplikan sebuah puisi ya anak-anak. Anak-anak, setelah kita mengetahui contoh teks puisi, kita juga harus tahu apa saja unsur-unsur dalam puisi itu. Nah, anak-anak, puisi dapat dikatakan indah apabila di dalamnya mengandung sebuah unsur. Unsur-unsur yang pertama yaitu harus bermajas. Majas artinya bahasa kiasan atau gaya bahasa untuk memperindah kata dalam puisi. Contoh majas yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas perulangan, dan majas perumpamaan. Selanjutnya yang kedua, unsur-unsur puisi harus berima. Berima artinya alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang untuk membangkitkan sebuah emosi dalam jiwa. Emosi dalam jiwa itu seperti sedih ataupun senang. Selanjutnya yang ketiga menggunakan kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Nah, kita dapat melihat contoh kata yang bermakna konotasi. Bisa kita lihat contoh puisi Hujan Bulan Juni. Kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi Hujan Bulan Juni yaitu kata-katanya
hujan, rintik, pohon berbunga, jejak-jejak kaki. Kemudian yang keempat ada lambang. Lambang adalah sesuatu seperti gambar, tanda, atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Dan yang kelima ada pengimajian. Pengimajian adalah susunan kata yang menimbulkan imajinasi. Jadi ketika kita membuat puisi harus ada imajinasi-imajinasi yang timbul dalam pikiran kita. Anak-anak, kita ingat kembali ya, unsur-unsur puisi terdiri dari bermajas, berima, penggunaan kata konotasi, ada lambang, dan ada pengimajian. Kelima unsur tersebut harus ada ya anak-anak ketika kita ingin berpuisi. Anak-anak, setelah kita mengetahui apa saja unsur-unsur puisi, sekarang bagaimana cara menyimpulkan sebuah isi puisi? Cara menyimpulkannya, yang pertama, baca puisinya dengan saksama. Yang kedua, pahami maksud kata-kata dan bait dalam puisi. Yang ketiga, tafsirkan makna puisi tersebut. Dan yang terakhir, simpulkan isi puisi berdasarkan diksi atau kata, imajinasi, majas, rima, tema, perasaan penyair, nadanya, dan amanat atau pesan yang terkandung. Keempat itu harus kita ingat ya dalam menyimpulkan sebuah isi puisi. Nah, setelah kita membacakan puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, selanjutnya kita tentukan isi puisinya ya anak-anak. Kita tentukan bait per bait ya. Bait yang pertama menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Nah, penyair di sini melukiskan keadaan batinnya itu melalui kata gudang, rumah tua, cerita tiang, dan temali. Kemudian ada kapal, perahu yang tiada bertaut. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata kiasan ya anak-anak. Selanjutnya, benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisu. Nah, itu adalah isi dari bait pertama. Nah, selanjutnya bait kedua, isinya adalah menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam. Mempercepat kelam artinya berarti menambah kesedihan penyair. Dan ada kelapak elang yang menyinggung muram, artinya membuat hati penyair lebih muram. Dan desir hari lari berenang, artinya ada kegembiraan yang telah musnah. Selanjutnya ada kata menemu bujuk pangkal akanan, artinya suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tetapi ternyata suasana pantai itu berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah, sebab kini tanah, air tidur hilang ombak. Bagaimanakah jika laut kehilangan ombak? Seperti halnya manusia yang kehilangan harapan akan kebahagiaannya. Bait ini artinya mempertegas suasana kedukaan penyair ya anak-anak. Bait ketiga isinya menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya sendiri dan tidak lagi kepada benda-benda di alam seperti pantai dan benda-benda sekeliling pantai. Dia merasa aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Nah, semenanjung ini artinya daratan yang menjorok ke laut ya anak-anak. Kemudian, semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan, namun sesampainya di ujung, dia mengatakan, "Sekalian selamat jalan." Jadi setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan.
Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekap. Betapa mendalamnya rasa sedihnya itu, ternyata dari pantai keempat seduh sedan tangisnya dapat dirasakan. Anak-anak, tadi kita sudah mengetahui bagaimana caranya menentukan isi sebuah puisi. Sekarang kita harus tahu apa saja jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi yang pertama ada puisi naratif atau puisi narasi. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam berbagai macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Kemudian romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Selanjutnya yang kedua ada jenis puisi lirik. Puisi lirik terbagi ke dalam berbagai macam, misalnya elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Ketika kita sedang duka, kita bisa membuat sebuah elegi. Kemudian serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Ketika kita sedang jatuh cinta, kita bisa membuat sajak percintaan. Kemudian ada ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau suatu keadaan. Selanjutnya ada jenis puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif ini misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Selanjutnya ada puisi kritik sosial. Itu adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang. Jadi, kita ingat kembali jenis-jenis puisi ada 3 ya. Puisi naratif atau narasi, kemudian puisi lirik, dan puisi deskripsi. Puisi naratif terdiri dari puisi balada dan romansa. Puisi lirik terdiri dari elegi, serenada atau ode. Kemudian puisi deskriptif terdiri dari satire dan puisi kritik sosial. Seperti itu ya anak-anak, ada 3 jenis puisi. Ini adalah salah satu contoh puisi naratif atau narasi. Ini merupakan puisi narasi berjenis balada ya anak-anak. Bisa kita lihat di sini ada 4 bait ya anak-anak. Selanjutnya ada contoh puisi lirik ya anak-anak. Ini salah satu puisi lirik berjenis serenada. Bisa kita perhatikan di sini ada 5 bait ya anak-anak. Dan yang terakhir ada contoh puisi deskriptif atau puisi deskripsi. Ini berjenis satir ya anak-anak. Bisa kita lihat di sini ada 2 bait ya anak-anak puisinya. Anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu puisi, kemudian apa saja unsur-unsur dalam puisi, kemudian bagaimana cara menentukan isi puisi, dan apa saja jenis-jenis puisi. Sekarang selanjutnya ada tantangan tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan tugas pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 104. Di sini ada puisi yang berjudul Surat dari Ibu ya anak-anak. Di sini ada 4 bait ya anak-anak, bisa kita perhatikan. Bait pertama diawali dari kata pergi sampai dengan kata hijau. Bait kedua diawali dari kata pergi sampai dengan kata lampau.
Kemudian bait ketiga diawali dari kata jika sampai dengan kata pedoman. Dan yang terakhir bait keempat diawali dari kata boleh sampai dengan kata pagi hari. Nah, itu ya anak-anak bait-bait dalam puisi Surat dari Ibu. Selanjutnya kalian tentukan ya isinya. Nah, kalian tentukan berdasarkan bait per bait ya anak-anak. Di sini silakan pada kolom penjelasan kalian tuliskan isinya, isi dari puisi yang sudah kalian baca per bait. Kemudian pada kolom isi kata-kata penunjuk dalam puisi, berarti kamu menuliskan baitnya ya anak-anak ya. Misalkan bait pertama berarti kan kamu harus menuliskan kata dari pergi ke dunia luas sampai dengan kata padang hijau. Seperti itu ya anak-anak, baru kalian buat kesimpulannya. Jangan lupa dikerjakan ya di buku latihan. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.